Hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama aku Sansan. Setelah sekian lama aku nggak upload video, di video kali ini aku mau melanjutkan cerita tentang suntik enrolin aku. Jadi aku sudah suntik enrolin yang kedua dan juga yang ketiga tanggal 12 Juni dan juga 12 Juli. Kenapa aku baru bikin video sekarang untuk cerita tentang suntik enrolin ini? Karena aku nunggu setelah suntik yang kedua itu, aku mau tunggu 1 bulan sampai aku suntik yang ketiga gitu, untuk ngelihat efek samping selama 1 bulan setelah suntik kan. Jadi biar ceritanya nggak setengah-setengah. Kalau suntik yang pertama itu aku ngerasain beberapa efek samping kayak badan panas, punggung panas gitu, terus ada flek juga, badan ada sempat ngilu juga. Kalau suntik yang kedua, aku sama sekali tidak merasakan apapun. Walaupun ada sih sedikit-sedikit kayak pegal, pusing gitu, tapi terlalu ringan lah ya. Aku pikir mungkin juga karena cuaca bisa kan, karena kan kadang-kadang panas, tiba-tiba hujan gitu. Jadi itu kan bisa pengaruh ke badan kita juga. Jadi aku menyimpulkan kalau itu bukan efek samping dari suntik enrolin. Nah, pas suntik aku yang ketiga itu dokterku sempat nanya, itu misalnya kayak yang muka panas, badan pada sakit gitu. Nah, aku bilang aku nggak ngerasain sama sekali. Dokternya sih bilang bagus, jarang yang kayak aku, berarti badan aku kuat. Puji Tuhan sih aku nggak ngerasain efek samping yang gimana-gimana banget. Cuma untuk suntik yang ketiga, kemarin kan aku suntik tanggal 12 Juli. Setelah sekitar 1 minggu, berarti sekitar 1 minggu setelah suntik itu, aku datang bulan. Sebelum aku ngerasain datang bulan itu, aku sempat ngerasain perut nggak enak kan, kayak mulai mau mules datang bulan gitu. Nah itu kan aku sempat parno tuh, karena ya udah pernah ngalamin yang sakit itu kan, yang adenomyosis itu. Jadi kalau perut aku rada-rada gimana tuh, aku yang udah mulai panik gitu, udah mulai parno kan, aduh jangan apa gitu. Itu tuh aku belum kepikiran wah ini kayaknya aku mau datang bulan atau apa gitu kan, karena kan aku pikir kemarin aku nggak ada datang bulan gitu, flek pun enggak, jadi nggak kepikiran ke sana. Nah, setelah mulai makin ngerasain kayak mules gitu, mulai kan kepikiran apa kok ini kayak mau datang bulan gitu kan, dan benar aja mulai flek kan, mulai keluar darah gitu, terus ya udah jadi kayak datang bulan gitu. Terus nah aku ngerasain ngilu, bukan ngilu ya kayak orang-orang nyeri-nyeri datang bulan gitu loh. Cuman nggak parah, emang nyerinya jauh banget lah kalau dibandingin sama kemarin aku sakit adenomyosis itu kan. Ini tuh aduh levelnya tuh 0,000 sekian deh. Pokoknya nggak berasa sama sekali gitu kan, bener-bener yang cuma sedikit banget. Jadi aku pikir kayaknya mustahil deh kalau misalnya akan jadi nyeri seperti yang adenomyosis itu gitu. Dan aku memutuskan untuk nggak minum anti nyeri. Jadi ya udah biarin aja, dan ya sampai sekarang nih aku bikin video ini sih aku merasa baik-baik aja. Ini cuma segitu aja sih cerita aku tentang efek samping dari suntik enrolin ya. Mungkin ada nggak ya yang kayak aku juga yang habis suntik terus nggak merasakan sakit, bisa dibilang nggak merasakan apa-apa lah, termasuk ringan gitu. Kalau memang ada dari antara kalian yang nonton video ini dan punya pengalaman yang sama kayak aku, boleh share juga ya di kolom komentar. Nah, selain cerita tentang efek samping dari suntik enrolin aku yang kedua dan ketiga itu, aku juga mau sedikit meringkas beberapa pertanyaan dari teman-teman di video-video aku sebelumnya. Walaupun sebenarnya sudah aku jawab, tapi aku pikir ya aku mau ringkas aja lah ya sedikit gitu. Cuma beberapa pertanyaan aja sih yang ditanyakan ke aku tentang pengalaman aku ya. Langsung aja ya. Pertama, ini beberapa kali ditanyakan deh, seingat aku ya, adenomyosis aku ukurannya berapa? Aku juga agak bingung sih. Semua yang cerita tentang adenomyosisnya itu nyebutin berapa senti gitu. Tapi waktu aku tanya, dokterku bilangnya bukan berapa besar lagi Bu, tapi luas gitu. Nah mungkin ya, apa karena adenomyosis aku itu udah terlalu besar dan sudah nyebar kemana-mana, jadi bukan diukur lagi berapa senti. Kalau kita USG itu kan warnanya hitam putih tuh. Nah ibaratnya ini kayak rahim deh. Nah rahimku ini setengahnya itu udah putih gitu. Nah ini dia bilang itu adenomyosis. Nah ini nih adenomyosis Bu gitu. Terus juga kan udah nyebar kemana-mana juga kan. Jadi ya aku juga nggak tahu sih ukurannya berapa senti. Yang pasti besar, luas ya.
Pertanyaan kedua, apakah karena adenomiosisnya besar jadi harus dioperasi? Aku nggak tahu deh standarnya berapa gitu supaya harus dioperasi. Cuman kalau aku kan kemarin itu selain karena adenomiosis aku yang sudah besar itu, juga karena aku mau promil kan, dan aku sudah pernah keguguran gitu karena dokterku sih bilang itu kemungkinan gara-gara si adenomiosis. Jadi karena dua alasan itu yang membuat aku memutuskan untuk operasi. Dan juga kan sakitnya juga udah nggak ketahan banget kalau misalnya aku tunda lagi tuh kayaknya aku nggak sanggup deh untuk menghadapi sakit yang kemarin itu ya setiap bulan gitu. Yang ketiga, ada makanan yang dipantang atau enggak? Sempat nanya juga dan dokterku sih bilangnya nggak ada sebenarnya, tapi kalau bisa kurangi konsumsi kacang kedelai dan produk olahannya ya, kayak tahu, tempe gitu boleh makan tapi dikurangin aja porsinya. Lanjut yang keempat, setelah operasi ada keluar darah enggak? Ada sempat beberapa hari, tapi itu bukan karena kayak jahitannya lepas atau apa gitu, tapi lebih karena kan kita waktu setelah operasi kan kita pakai kateter tuh, selang kateter kan, selang kencing itu. Nah, itu efek samping dari itu aja sih. Jadi habis lepas dari kateter itu, beberapa hari ke depan itu memang aku keluar darah, tapi nggak sakit, biasa aja gitu. Jadi suster pun udah bilang itu cuman efek dari kateter dan ntar juga baik sendiri gitu kan. Jadi ya cuman gitu aja sih, nggak ada kayak bekas jahitan kebuka atau pendarahan apa gitu, aku nggak ada. Yang kelima, berapa lama bisa promil setelah operasi? Ada yang cerita juga ya, ada yang sharing di kolom komentar videoku sebelumnya, katanya dia disuruh tunda 1 tahun untuk promil. Terus juga kalau nggak salah pernah ada yang cerita tunda berapa bulan gitu. Aku juga nggak tahu sih bedanya di mana gitu ya, apa tergantung dokter atau apa juga aku nggak paham sih. Tapi kalau aku pribadi langsung ya, tadi itu ya habis operasi lalu suntik entrolin 3 kali ya dalam 3 bulan itu. Kemudian aku nanti bulan berikutnya aku harus HSG dan suami cek sperma. Setelah itu baru ditentukan tahap selanjutnya promilnya itu seperti apa, apakah harus inseminasi atau apa gitu, baru nanti diputusin. Kemudian masa pemulihan sampai bisa aktivitas normal lagi berapa lama? Untuk pastinya aku nggak tahu karena aku kan bukan dokter ya. Tapi kalau aku kemarin sih kurang lebih ya hampir 2 bulan deh aku benar-benar yang menghindari kegiatan yang menguras tenaga gitu. Tapi kalau jalan kayak cuman yang ringan-ringan aja sih, aku sih udah setelah 1 bulan deh udah mulai bisa gitu kan, udah mulai nggak begitu sakit. Nah setelah 2 bulan itu karena memang ada beberapa hal yang memang harus dikerjain sendiri, mulai ngangkat yang agak-agak berat itu udah mulai setelah 2 bulan ya, itu udah mulai. Tapi aku ngerasa sempet kan aku ngangkat barang tuh memang lumayan berat gitu. Itu pun sampai sekarang ya, ini udah berarti masuk bulan keberapa ya, udah suntik ketiga, berarti bulan ketiga ya. Tiba-tiba tuh habis ngangkat perut tuh jadi kayak nyut gitu loh. Jadi dari situ aku mulai yang kayak waduh ini kayaknya mesti hati-hati gitu kan. Ya lebih baik jaga-jagalah kalau bisa ya nggak usah angkat yang berat-berat gitu, kalau memang nggak perlu banget gitu ya, mendingan nggak usah. Yang terakhir ya, punya adenomiosis dan ingin promil tapi tanpa operasi, apakah bisa? Sekali lagi aku bukan dokter, aku nggak tahu ya jawaban pastinya. Tapi kan yang aku tahu itu kalau kita punya adenomiosis, tingkat kehamilan itu semakin rendah dan resiko keguguran itu semakin tinggi. Jadi agak riskan sih ya kalau kita mau hamil gitu. Apalagi kayak aku deh, pengalaman aku kan, dokterku sih yang sekarang bilang kemungkinan aku kemarin tuh keguguran karena adenomiosis aku itu gitu. Pas aku hamil itu kan aku nggak tahu ada adenomiosis kan, dan dokter yang menangani aku pada waktu itu pun nggak bilang aku punya adenomiosis gitu. Aku tahu aku punya adenomiosis itu setelah keguguran kan, yang makin lama makin ngerasain sakit datang bulan yang parah gitu kan. Dari situ baru ketahuan gitu kalau aku ada adenomiosis. Jadi kalau ditanya ingin promil tanpa operasi bisa nggak? Ada sih yang cerita sama aku kalau ada orang lah ya, dia punya adenomiosis terus hamil, melahirkan lancar gitu. Ya kalau ditanya gitu ya mungkin aja sih, bisa-bisa aja gitu kan, tiap orang kan kasusnya beda-beda gitu. Cuman ya lebih baik tanyakan sama yang ahlinya, sama dokter yang kalian percaya gitu, karena kan ya adenomiosis sebesar apa, terus beresiko untuk kehamilan sebesar apa, kita kan nggak tahu gitu. Kayak aku kan awam banget kan dulu, sama sekali nggak ngerti gitu, nggak tahu mesti apa gitu, cuman tahu ya aku ada adenomiosis gitu kan, benar-benar buta gitu. Nah sampai akhirnya aku ketemu dokter yang cocok ini,
Jadi tahu gitu step-stepnya aku harus seperti apa, aku harus mulai dari mana, sampai akhirnya yang aku operasi kan, lalu aku harus suntik enrolin, harus HSG dan segala macam kan gitu. Jadi ya menurut aku sih periksain dulu aja deh. Nah, segitu aja video aku kali ini tentang kelanjutan dari suntik enrolin aku yang kedua dan ketiga itu. Jadi aku sudah selesai terapi suntik enrolin, sudah 3 bulan. Kedepannya nanti Lanjutannya seperti apa, nanti tesnya aku akan usahakan update terus ke kalian. Promilnya akan seperti apa sampai selanjutnya. Semoga aja berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan aku tetap bisa update terus ya ke kalian cerita aku. Dan juga sedikit nih ya, aku kan awalnya kan channel aku nih channel masak gitu. Awalnya aku bikin video masak kan, cuman kesininya kan aku agak mulai jarang nih update video masak. Malah bukan lebih banyak sih, lebih fokus untuk ceritain tentang adenomyosis aku gitu. Bukannya aku nggak mau update, ya mungkin ya kalau kalian yang liatin video-video masak aku gitu, bukannya aku nggak mau update video masak aku sih, atau misalnya aku tiba-tiba merubah haluan gitu. Cuma ya ada satu dan beberapa hal lah ya yang membuat aku sementara ini agak susah lah gitu untuk bikin video masak kan. Ya mudah-mudahan kedepannya, nggak tahu juga sih apakah aku akan lanjut bikin video masak atau malah lebih fokus ceritain tentang adenomyosis aku gitu kan. Ya kita lihat nanti aja lah ya channel ini akan fokusnya kemana gitu. Oke, sekian video aku kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Semoga videonya bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye.